Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Wandra, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1, Universitas Negeri Surabaya. NIM 22010392186208. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Mungko-Mungko, Kabupaten Mungko-Mungko. Hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran UKIN kelas 10 dengan materi peralatan audio video. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu untuk pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas silakan disiapkan dan pimpin doanya. Tempat duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau presensi dulu ya. Iya, Bu. Aisyah Noranisa Soleha, Afitia Fauzia Azmi, Arafah Jaya Pratama, Diko Wijaksono, Elmi Mardiatu Soleha. Ada satu orang yang tidak datang ya karena sakit. Kita doakan semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu mau tahu ya pada hari ini gimana suasana hati kalian, ya. Jadi Ibu akan membagikan kertas ya yang berisikan emoticon ya. Jadi silakan kalian lingkari emoticon ini sesuai dengan suasana hati kalian pada saat ini. Silakan ya diisi yang udah Ibu bagikan.
Nah, sekarang coba kalian angkat kertas yang ibu bagikan tadi, emoticon yang ibu bagikan tadi. Nah, nampaknya semuanya bahagia ya. Tapi ibu lihat Elmi, kenapa tadi tuh pusing? Banyak banget Bu tugasnya jadi pusing. Ya, kalau banyak tugas jangan diambil pusing, tapi tugasnya dikerjakan Elmi. Oke ya, nah, jangan pusing lagi ya Elmi. Sebelum pembelajaran kita mulai, biar kalian lebih bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Kita akan untuk itu siapa yang bersedia untuk memimpin ice breaking ke depan? Silakan Alivia. Silakan maju ke depan Alivia. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita akan ice breaking ya. Di sini kita akan ice breaking, tepuk semangat ya teman-teman. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Olivia. Baik, materi kita hari ini adalah tentang peralatan yang dibutuhkan atau yang digunakan untuk mengambil video. Jadi sebelum Ibu memulai menjelaskan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian perhatikan dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan peralatan audio video dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian tentang peralatan audio video. Sedangkan yang kedua tujuannya yaitu menganalisis perbedaan kamera digital dan kamera analog. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tahukah kalian dengan peralatan yang ada di depan? Yang peralatan apa ini? Ada tripod. Nah, kemudian ada komputer. Nah, jadi gambar yang kalian lihat di depan ini adalah peralatan untuk pembuatan video. Itu peralatan yang standar digunakan untuk membuat suatu video. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Tahukah kalian dengan peralatan yang digunakan untuk membuat video? Tahu Bu, kamera. Ya, salah satunya kamera ya. Nah. Baik, pernah kalian menggunakan kamera dan mikrofon? Pernah. Salah satunya contohnya pada saat apa kalian menggunakan kamera? Mengambil foto. Terus mengambil video, ya benar. Kemudian ada kalian menggunakan mikrofon? Ada. Ya, oke. Sekarang coba kalian perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan apa aja peralatan yang kita butuhkan di dalam membuat video. Ini peralatan standar aja ya. Pertama yang kita butuhkan di dalam membuat suatu video adalah kamera. Kamera merupakan alat untuk merekam objek, baik gambar maupun visual, atau video ya. Kalau dia baru kita ngambil objek namanya visual, yang bergerak itu namanya visual. Ada beberapa jenis kamera ya. Nah, ada kamera digital dan ada kamera analog dan ada kamera smartphone. Kalian tahu dengan yang Ibu pegang ini apa? Tahu. Ini adalah kamera jenis digital. Kamera merupakan hal yang utama untuk membuat suatu video atau untuk merekam objek baik gambar maupun visual. Kita lanjut dengan peralatan yang kedua, yaitu peralatan untuk merekam suara. Kalian tahu yang Ibu pegang ini apa? Tahu. Apa ini?
mikrofon. Jadi alat untuk merekam suara adalah mikrofon. Nah, di sini ibu perkenalkan ya, ada beberapa jenis mikrofon. Yang pertama itu mikrofon jenis shotgun ya. Nah, di mana jenis mikrofon ini dia memiliki daya tangkap gelombang suara yang sangat tajam, di mana dia mampu menangkap gelombang suara dari jarak jauh. Lanjut dengan jenis, nah ini namanya mikrofon kondenser. Nah, di mana mic ini memiliki sensitif yang tinggi dan noise-nya lebih sedikit ya, yang sering dipakai oleh para vlogger game dan cover lagu. Itulah beberapa jenis mikrofon. Ibu lanjut ke peralatan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya tentang penjelasan dari perbedaan kamera digital dan kamera analog. Coba jelaskan secara singkat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Arafah, bagus sekali pertanyaannya. Di sini ada perbedaan antara kamera analog dengan kamera digital ya. Di mana kamera analog proses kerja itu secara manual. Dia menyimpan gambar melalui film ya. Dan proses pencetakannya juga membutuhkan waktu yang lama. Beda dengan kamera digital. Kalau kamera digital, dia proses pengambilan gambarnya itu bisa langsung kita lihat, dan penyimpanannya disimpan di memory card yang ada di kamera kita. Nah, di mana pada kamera digital kita bisa langsung melihat hasil gambar dan bisa kita edit gambar tersebut. Tetapi pada kamera analog tidak bisa. Kita menerima apa yang kita ambil, objek seperti apa objek yang kita ambil, maka seperti itulah hasilnya. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu ingin bertanya, Bu, mikrofon wireless dan mikrofon kabel itu apa ya Bu perbedaannya? Mohon dijelaskan Bu. Makasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari Salimah. Apa perbedaan mikrofon wireless dengan mikrofon yang ada kabelnya? Nah, sebelum Ibu menjawab, ada kalian yang mau menjelaskan? Ada yang tahu? Saya Bu, perbedaan mikrofon wireless dan mikrofon kabel itu tuh dari segi koneksinya. Kalau mikrofon wireless itu tuh biasanya terhubung ke perangkat wireless seperti Bluetooth dan RF untuk mengeluarkan suara dari audio. Sedangkan mikrofon kabel itu tuh kabelnya harus terhubung dulu ke perangkat audio agar bisa menghasilkan suara. Sekian Bu jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih Nanda jawabannya. Jadi benar juga yang disampaikan Nanda bahwa mikrofon wireless itu gelombang suaranya itu kalau kita lihat dari koneksinya, gelombang suaranya itu terhubung melewati Bluetooth ya, atau gelombang UHF. Sedangkan kalau pada mikrofon berkabel itu kita untuk menghasilkan gelombang suara, kabelnya dihubungkan dulu ke amplifier ya, kemudian baru menghasilkan gelombang suara. Jadi itu kita lihat dari koneksinya ya. Selanjutnya ya, peralatan yang ketiga ya. Jadi peralatan yang ketiga, peralatan yang kita gunakan untuk mengambil suatu gambar ya, satu objek, agar gambar yang kita ambil ini atau objek yang kita ambil ini tidak goyang atau bagus hasilnya, maka kita harus menggunakan tripod. Harus menggunakan tripod atau penyangga kamera. Jadi tripod merupakan salah satu alat yang kita gunakan untuk membuat suatu video. Di mana tujuannya? Tujuan dari penggunaan tripod ini agar gambar yang kita ambil itu stabil ya, dan tidak goyang hasilnya, dan menghasilkan gambar yang bagus. Di sini ada beberapa jenis tripod yang seperti yang kalian lihat di depan. Itu jenis penyangga kameranya itu mempunyai 3 kaki ya. Ada 3 kaki, di mana di sini tripod jenis ini sering digunakan oleh para
kameramen. Coba kalian lihat ke depan ya. Perhatikan gambar ke depan, ada namanya monopod ya. Monopod, mono itu berarti satu. Nah, karena kakinya satu, maka kita sebut dengan monopod. Lanjut dengan GorillaPod. Nah, GorillaPod ini hampir sama dengan tripod tadi ya. Dia mempunyai 3 kaki juga. Cuman di sini GorillaPod ini dia lebih fleksibel ya. Dia dapat digunakan di permukaan yang tidak rata ya. Jadi dia bersifat fleksibel, bahkan bisa kita gantung ya. Tripod ini bisa kita gantung pada sebuah benda. Jadi penggunaan dari GorillaPod ini lebih fleksibel ya, tidak kaku ya. Itu jenis dari tripod atau penyangga kamera. Dan kita lanjut lagi ke lighting ya. Lighting juga merupakan alat yang kita perlukan untuk mengambil video ya. Apa fungsi dari lighting ini? Fungsi dari lighting itu adalah untuk penataan pencahayaan yang dibutuhkan untuk menerang dan juga dibutuhkan untuk menerangi suatu ruangan. Kalau kita mengambil suatu gambar visual di ruangan, jadi membutuhkan lighting biar hasil gambar kita lebih cerah ya. Lanjut dengan peralatan berikut. Peralatan yang kita butuhkan terakhir yaitu biar video kita itu lebih bagus lagi. Ada yang perlu kita potong, itu tentu kita perlukan software untuk mengedit. Namanya software editing. Jadi apa fungsi software editing di dalam video, di dalam peralatan video? Apa fungsi software editing? Ya, fungsi software editing ini adalah untuk memotong bagian video yang diperlukan dan menggabungkan video, menambahkan foto atau menambahkan tulisan, dan masih banyak lagi yang bisa kita tambahkan di dalam proses editing, termasuk kepada background-nya ya, apalagi kecerahan gambarnya ya, kebersihan dari suara itu bisa kita lakukan pada saat pengeditan. Sampai di sini paham? Nah, mengerti? Nah, oke. Karena di sini ya sebagaimana tadi sudah Ibu jelaskan, gini sekarang kita ini proses metode pembelajaran kita ini adalah problem basic learning, di mana di sini ada pembentukan ke kelompok. Sekarang silakan kalian menentukan kelompoknya masing-masing ya. Bentuk kelompoknya sebanyak 3 kelompok. Satu kelompok anggotanya 5 orang. Silakan mulai sekarang. Mulai bentuk kelompoknya. Ya, 5 orang ya. Baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Jadi silakan kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Sebelumnya perhatikan dulu ke depan ya. Nah, mari kita baca LKPD-nya bersama-sama. Nah, petunjuk pengerjaan. Nah, perhatikan petunjuk pengerjaannya. 1. Tugas dilakukan secara kelompok. 2. Tuliskanlah nama anggota kelompok. Dan yang ketiga, bacalah perintah berikut ini dengan seksama. 4. Jika terdapat perbedaan jawaban, buatlah kesepakatan untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Nah, silakan mulai bekerja.
Oke, udah selesai diskusinya? Sudah. Berarti udah siap untuk dipresentasikan ke depan ya. Nah, untuk penampilan pertama ini, untuk mempresentasikan yang pertama, Ibu minta kepada kelompok 1 dulu ya. Nah, jadi kelompok 1 silakan menampilkan hasil diskusinya ke depan, mempresentasikannya ke depan. Kelompok lain nanti menanggapi ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Boleh tanggapan dan boleh pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Alivia. Hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai perbedaan kamera digital dengan kamera analog. Yang pertama, perbedaan sensornya. Pada kamera digital, sensor elektronik tetap atau yang dikenal dengan CCD ditempatkan di belakang lensa. Sensor tersebut dibangun dari sensor yang peka akan cahaya ukuran kecil, yang mana masing-masing mewakili sebuah piksel. Sedangkan pada kamera analog, film yang peka terhadap cahaya akan ditempatkan di belakang lensa. Ketika foto diambil, maka shutter akan terbuka untuk periode waktu yang sudah ditentukan dan cahaya mengenai film. Yang kedua, perbedaannya yaitu hasil jepretannya. Pada kamera digital, semua objek yang kita ambil langsung diproses, dikonvert dan disimpan di memory card, dan objeknya langsung dapat dilihat. Sedangkan pada kamera analog, hasil objek atau jepretan tersimpan di dalam roll film, hasil jepretan tidak bisa langsung dilihat. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kami yang telah dibacakan oleh Alivia. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rita Ratnasari. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba jelaskan karakteristik di kamera analog. Baiklah, pertanyaan akan dijawab oleh Nanda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Rita sebagai perwakilan dari kelompok 2. Jelaskan karakteristik dari kamera analog. Karakteristik dari kamera analog adalah kamera analog menggunakan film sebagai perekam gambar. Film yang digunakan adalah film negatif yang berwarna. Pada kamera analog slide film terdiri dari hitam, putih, dan positif. Sebagian besar jenis kamera analog bisa menangkap gambar dengan berbagai warna yang dipantulkan oleh matahari. Kamera analog bersifat sensitif. Kamera analog mampu menangkap gambar yang berbentuk garis. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam fotografi lantaran diperlukan untuk memotret secara manual. Sekian jawaban yang dapat saya berikan kepada Rita. Itulah tadi hasil jawaban yang telah kami sampaikan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Febiela Utami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba kalian jelaskan bagaimana cara kerja kamera analog. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Arafah. Baiklah, di sini saya selaku anggota dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang cara kerja kamera analog. Cara kerja dari kamera analog dilakukan secara manual. Maksudnya adalah kamera jenis ini merekam atau menangkap gambar dengan menggunakan film. Film memiliki fungsi untuk memotret gambar dengan bantuan energi cahaya. Gambar yang telah direkam oleh kamera selanjutnya disinari dengan cahaya, kemudian dicetak pada sebuah kertas khusus. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Hasil diskusi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Karena sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, jadi Ibu persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi, ya, silakan.
mari kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Nah, itulah tadi kelompok 1 sudah menyampaikan gimana perbedaan antara kamera analog dengan kamera digital, di mana kita sudah melihat perbedaannya baik dari segi sensornya, hasil jebretannya, kemampuan menangkap cahayanya, dan gimana proses editing dan gimana biaya pencetakannya. Di sini sudah nampak perbedaan ya antara kamera digital dengan kamera analog, di mana kita lebih efektif menggunakan kamera digital. Jadi sesuai dengan kemajuan zaman, kamera digital lebih efektif dan lebih bagus ya. Jadi sekarang tidak ada lagi orang memakai kamera analog. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu peralatan standar yang harus dimiliki untuk pembuatan video. Yang pertama ada kamera untuk perekaman gambar atau visual. Yang kedua ada mikrofon sebagai alat perekam suara. Yang ketiga alat penyangga atau tripod untuk kestabilan hasil visual atau objek. Yang keempat lighting untuk pencahayaan. Yang kelima software editing untuk mengedit hasil video. Sekian, Bu. Terima kasih. Sekarang kita lanjut dengan evaluasi ya. Untuk evaluasi hari ini kita mengadakan kuisis. Jadi silakan kalian aktifkan HP-nya lagi. Kalian buka ya. Kalian buka link yang Ibu bagikan ini. Oke, silakan kalian buka link kuisisnya. Oke, ya inilah hasil kuisis kita hari ini, di mana yang betul semua ada Febiola dan Alivia. Tepuk tangan untuk Febiola dan Alivia. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan merefleksi kalian ya, merefleksi pembelajaran kita hari ini, di mana di sini Ibu mau tahu ya, apakah kamu tertarik dengan materi kita pada hari ini? Nah, apakah kalian mengalami hambatan di dalam mempelajari materi ini? Iya. Oke, terima kasih ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang jenis dan peralatan audio visual. Jadi yang materi kita minggu depan adalah jenis dan peralatan audio visual. Jadi silakan kalian baca-baca buku di rumah ya. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan disiapkan ketua kelas dan kita berdoa untuk pulang. Ya. Tempat duduk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan pulang dan hati-hati di jalan. Boleh.